Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan akhwati fillah, alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita walaupun masih lewat suara. Semoga ibu-ibu dan akhwati fillah senantiasa sehat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'ut tabi'in dan juga umatnya yang senantiasa memegang teguh Islam hingga akhir zaman. Semoga kita menjadi bagian di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan akhwati fillah yang solihah, cantik dan pintar, seperti biasa setiap Rabu malam kita ada acara ngobrol berkah. Untuk ngobrol berkah kita pada malam hari ini kita akan membahas tema seputar muamalah. Untuk kali ini berjudul hukum rohan atau gadai. Nah, ibu dan akhwati fillah, gadai sendiri mungkin sudah cukup familiar ya, udah sering kita dengar. Terus juga mungkin di jalan-jalan kita juga sering lihat tuh ya, tempat-tempat gadai ya, baik itu rumah gadai maupun pegadaian. Nah, itu ya sudah banyak nih di sekitar kita. Nah, lalu bagaimana nih hukumnya gadai itu di dalam Islam? Sebagai seorang muslim tentunya kita harus taat kepada hukum syara gitu. Maka apapun aktivitas yang kita lakukan itu harus berpatokan kepada hukum syara. Baik, ibu-ibu dan akhwati fillah, arohan secara bahasa itu artinya adalah subut wadawam, tetap dan juga langgeng. Juga ia berarti al-habs atau penahanan. Sedangkan secara syar'i, arohan atau biasa juga disebut juga dengan agunan ya atau gadai itu adalah harta yang dijadikan jaminan hutang atau pinjaman agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya jika dia gagal atau berhalangan untuk menunaikannya. Nah, arahan disyariatkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kalian dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sementara kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang atau yang memberikan pinjaman. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menuturkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo atau kredit dan beliau mengagunkan baju besinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anas radhiyallahu anhu juga pernah menuturkan, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengagunkan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi. Sementara beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau. Hadis riwayat Bukhari. Arohan boleh dilakukan baik ketika safar maupun ketika mukim. Firman Allah, in kuntum ala safarin, jika kalian dalam keadaan safar bukanlah pembatas, tetapi sekedar penjelasan tentang suatu kondisi. Riwayat Ibunda Aisyah dan Anas di atas jelas menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan arohan di Madinah dan beliau tidak dalam kondisi safar, tetapi sedang mukim. Kemudian ibu-ibu dan akhwati fillah, arohan ini mempunyai 3 rukun atau ketentuan pokok. Yang pertama, sigot, ijab dan qabul. Yang kedua, al-aqidan atau 2 orang yang melakukan akad arohan, yaitu pihak yang mengagunkan atau biasa disebut dengan rohin, dan yang menerima agunan atau yang biasa disebut dengan murtahin. Kemudian yang ketiga, al-ma'qud alaih, yang menjadi objek akad, yaitu barang yang diagunkan atau biasa disebut juga dengan marhun, dan juga utang atau yang biasa disebut dengan marhun bih.
Selain ketiga ketentuan dasar tersebut tadi itu, nah ada ketentuan tambahan yang disebut syarat, yaitu harus ada serah terima. Jika semua ketentuan tadi terpenuhi sesuai dengan ketentuan syariah dan dilakukan oleh orang yang layak melakukan tasarruf, maka akad rohen tersebut sah. Harta yang diagunkan disebut marhun atau yang diagunkan. Harta agunan itu harus diserah terimakan oleh rohin yang mengagunkan kepada murtahin penerima agunan pada saat dilangsungkan akad rohen tersebut. Dengan serah terima itu, agunan akan berada di bawah kekuasaan murtahin. Jika harta agunan itu termasuk harta yang bisa dipindah-pindah seperti TV dan barang elektronik, perhiasan, dan semisalnya, maka serah terimanya adalah dengan melepaskan barang agunan tersebut kepada penerima agunan. Bisa juga yang diserah terimakan adalah sesuatu dari harta itu yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu ke tangan murtahin. Jika harta tersebut merupakan barang tidak bergerak seperti rumah, tanah, dan lain-lain. Jadi bisa suratnya ya, ibu-ibu dan akhwati fillah ya. Misalnya sertifikat rumah atau tanah. Harta agunan itu haruslah harta yang secara syar'i boleh dan sah untuk dijual. Karenanya tidak boleh mengagunkan khomer, patung, babi, dan sebagainya. Nah, harta hasil curian juga tidak boleh dijadikan agunan. Begitu pula harta yang bukan atau belum menjadi miliknya rohin. Karena Rasulullah SAW telah melarang untuk menjual sesuatu yang bukan atau belum menjadi milik kita. Rasulullah SAW bersabda, "Jangan engkau jual apa yang bukan milikmu." Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, At-Tirmizi, Ahmad, dan Al-Baihaqi. Dalam akad jual beli kredit, barang yang dibeli dengan kredit tersebut tidak boleh dijadikan agunan. Tetapi yang harus dijadikan agunan adalah barang lain yang sudah memang betul-betul lunas ya, dan itu menjadi milik kita. Akad rohen atau agunan merupakan tausik bidain, yaitu agar murtahin percaya untuk memberikan utang atau pinjaman atau bermuamalah secara tidak tunai dengan rohin. Tentu saja itu dilakukan pada saat akad utang atau pinjaman atau muamalah kredit. Jika utang sudah diberikan dan muamalah kredit sudah dilakukan, baru dilakukan rohen. Maka tidak lagi memenuhi makna tausik itu. Nah, ketika tadi ya, ibu-ibu dan akhwati fillah, jika utangnya itu serta muamalah kredit itu sudah dilakukan transaksi, nah baru terus dilakukan rohen, nah artinya si tausik itu tidak dipenuhi maknanya. Nah, dengan demikian maka rohen dalam kondisi ini secara syar'i ya tidak ada maknanya lagi. Nah, pada masa jahiliyah, jika rohin tidak bisa membayar utang atau pinjaman atau harga barang yang dikredit pada waktunya, maka barang agunan itu langsung menjadi milik murtahin. Nah, lalu praktik jahiliyah itu dibatalkan oleh Islam. Rasul SAW bersabda, agunan itu tidak boleh dihalangi dari pemiliknya yang telah mengagunkannya. Ia berhak atas kelebihan atau manfaatnya dan wajib menanggung kerugian atau penyusutannya. Hadis riwayat Asy-Syafi'i, Al-Baihaqi, Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Daruqutni. Karena itu, syariat Islam menetapkan al-murtahin boleh menjual barang agunan dan mengambil haknya. Haknya itu adalah utang ya, atau harga kredit yang belum dibayar oleh rohin dari hasil penjualan tersebut. Lalu kelebihannya harus dikembalikan kepada pemiliknya, yakni rohin. Sebaliknya, jika masih kurang, kekurangan itu menjadi kewajiban rohin. Hanya saja Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa hak
al-murtahin untuk menjual tersebut harus dikembalikan kepada hakim atau izin rohin. Tidak serta-merta boleh langsung menjualnya begitu rohin gagal membayar utang pada saat jatuh tempo. Nah, kemudian kapan rohen atau gadai itu menjadi keharusan? Nah, para ulama berselisih pendapat dalam masalah keharusan rohen. Apakah langsung seketika saat transaksi ataukah setelah serah terima barang gadainya? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat. Yang pertama, serah terima adalah menjadi syarat keharusan terjadinya rohen. Demikian pendapat mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan riwayat dalam mazhab Ahmad bin Hambal serta mazhab Zohiriyah. Dan rohen adalah transaksi penyerta yang memerlukan adanya penerimaan, sehingga perlu adanya serah terima seperti hutang. Juga karena rohen yang belum diserah terimakan, maka tidak diharuskan menyerahkannya sebagaimana bila yang menggadaikannya meninggal dunia. Kemudian yang kedua, arohen langsung terjadi setelah selesai transaksi. Dengan demikian, bila pihak yang menggadaikan menolak menyerahkan barang gadainya, maka ia pun dipaksa untuk menyerahkannya. Demikian pendapat mazhab Malikiyah dan riwayat dalam mazhab Al-Hambaliyah. Arohen adalah akad transaksi yang mengharuskan adanya serah terima, sehingga juga menjadi wajib sebelumnya, seperti halnya jual beli. Demikian juga menurut Imam Malik bahwa serah terima hanyalah menjadi penyempurna rohen dan bukan syarat sahnya. Menurut Profesor Dr. Abdullah At-Toyar yang rojih bahwasanya arohen menjadi keharusan dengan adanya akad transaksi karena hal itu dapat merealisasikan faidah arohen, yaitu berupa pelunasan hutang dengannya atau dengan nilainya ketika hutangnya tidak mampu dilunasi. Kapan serah terima arohen dianggap sah? Barang gadai ada kalanya berupa barang yang tidak dapat dipindahkan seperti rumah dan tanah. Maka disepakati serah terimanya dengan mengosongkannya untuk murtahin tanpa ada penghalangnya. Ada kalanya berupa barang yang dapat dipindahkan. Bila berupa barang yang ditakar, maka disepakati serah terimanya dengan ditakar pada takaran. Bila barang timbangan, maka disepakati serah terimanya dengan ditimbang pada takaran. Bila barang timbangan, maka serah terimanya dengan ditimbang dan dihitung bila barangnya dapat dihitung, serta dilakukan pengukuran bila barangnya berupa barang yang diukur. Namun bila barang gadai tersebut berupa tumpukan bahan makanan yang dijual secara tumpukan, dalam hal ini perselisihan pendapat tentang cara serah terimanya. Ada yang berpendapat dengan cara memindahkannya dari tempat semula, dan ada yang menyatakan cukup dengan ditinggalkan pihak yang menggadaikannya, sedangkan murtahin dapat mengambilnya. Ibu-ibu dan atifillah, hukum-hukum setelah serah terima barang gadai ini ada beberapa ketentuan. Di sini ada yang berkaitan dengan pembiayaan atau juga pemeliharaan ataupun pertumbuhan serta pemanfaatan barang gadai tersebut, serta juga jaminan pertanggungjawabannya bila barang gadai tersebut rusak ataupun hilang. Nah, hukum-hukumnya setelah serah terima, yang pertama bagi pemegang barang gadai. Barang gadai tersebut berada di tangan murtahin selama masa perjanjian gadai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang." Dan sabda Rasulullah SAW, hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan, dan susu dari hewan diminum apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum untuk memberi nafkahnya.
Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian pembiayaan, pemeliharaan, pemanfaatan barang gadai. Pada asalnya barang, biaya pemeliharaan dan manfaat barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan atau rohin. Adapun murtahin, ia tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tersebut, kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya, maka boleh menggunakan dan mengambil air susunya apabila ia memberikan nafkah atau dalam artian pemeliharaan ya, ibu dan ahtifillah dari barang tersebut. Pemanfaatan barang gadai tersebut tentunya sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan dan susu dari hewan diminum apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum untuk memberi nafkahnya. Menurut Syekh Al-Basam, ulama sepakat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai dibebankan kepada pemiliknya. Demikian juga pertumbuhan dan keuntungan barang tersebut juga menjadi miliknya, kecuali pada dua hal, yaitu kendaraan dan hewan yang memiliki air susu yang diperas oleh yang menerima gadai. Penulis kitab Al-Fiqhul Muyassarah mengatakan, manfaat dan pertumbuhan barang gadai menjadi hak pihak penggadai karena barang itu merupakan miliknya. Orang lain tidak boleh mengambilnya tanpa seizinnya. Bila ia mengizinkan murtahin atau pemberi hutang untuk mengambil manfaat barang gadainya tanpa imbalan dan hutang gadainya dihasilkan dari peminjaman, maka tidak boleh, karena itu berarti peminjaman hutang yang menghasilkan manfaat. Akan tetapi, bila barang gadainya berupa kendaraan atau hewan yang memiliki susu perah, maka murtahin mengendarainya dan memerah susunya sesuai besarnya nafkah tanpa izin dari penggadai. Karena sabda Rasulullah SAW, arohan ditunggangi dengan sebab nafkahnya. Apabila digadaikan dan susu hewan menyusui diminum dengan sebab nafkah apabila digadaikan. Dan wajib bagi menungganginya dan meminumnya untuk memberi nafkah. Hadis riwayat Bukhari. Demikian juga mazhab Hanabilah. Adapun mayoritas ulama fikih dari Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka memandang murtahin tidak boleh mengambil manfaat barang gadai. Pemanfaatan hanyalah hak dari penggadai dengan dalil sabda Rasulullah SAW, ia yang berhak memanfaatkannya dan wajib baginya biaya pemeliharaannya. Hadis riwayat Daruqutni dan Al-Hakim. Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan komentar terhadap hadis pemanfaatan kendaraan gadai, bahwa hadis ini dan kaidah dan usul syariat menunjukkan hewan gadai dihormati karena hak Allah. Pemiliknya memiliki hak kepemilikan dan murtahin yang memberikan hutang memiliki atasnya sebagai hak jaminan. Bila barang gadai tersebut di tangannya lalu tidak dinaiki dan tidak diperah susunya, tentu kemanfaatannya akan hilang secara sia-sia. Sehingga tuntutan keadilan atau juga analogi dan kemaslahatan penggadai, pemegang barang gadai dan hewan tersebut ialah murtahin mengambil manfaat mengendarai dan memerah susunya dan menggantikannya dengan menafkahi hewan tersebut atau memberi makan, memelihara ya dan sebagainya ibu-ibu. Bila murtahin menyempurnakan pemanfaatannya dan menggantinya dengan nafkah, maka dalam hal ini terdapat kompromi dua kemaslahatan dan dua hak. Kemudian pertumbuhan barang gadai setelah digadaikan ada kalanya bergabung dan ada kalanya terpisah. Bila tergabung seperti misalnya ya, kalau tergabung itu tambah gemuk. Nah, maka ia masuk dalam barang gadai dengan kesepakatan ulama. Sedangkan jika terpisah, maka dalam hal ini
terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan yang menyepakatinya memandang pertambahan atau pertumbuhan barang gadai yang terjadi setelah barang gadai di tangan murtahin, maka ikut kepada barang gadai tersebut. Sedangkan Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm dan yang menyepakatinya memandang pertambahan atau pertumbuhan bukan ikut barang gadai, tetapi menjadi milik orang yang menggadaikannya. Hanya saja Ibnu Hazm berbeda dengan Syafi'i menyangkut barang gadai yang berupa kendaraan dan hewan menyusui. Ibnu Hazm berpendapat dalam kendaraan dan hewan yang menyusui, pertambahan dan pertumbuhannya milik yang menafkahinya. Kemudian tentang perpindahan kepemilikan dan pelunasan hutang dengan barang gadai. Nah, ini adalah barang gadai tidak berpindah kepemilikannya kepada murtahin apabila telah selesai masa perjanjiannya, kecuali dengan izin orang yang menggadaikannya dan rohin atau orang yang menggadaikannya tidak mampu melunasinya. Nah, pada zaman jahiliyah dulu ya, ibu-ibu dan akhwat fillah, apabila sudah jatuh tempo nih ya pembayaran hutangnya dan orang yang menggadaikan itu belum bisa melunasi hutangnya kepada pihak yang memberikan piutang, nah maka pihak yang berpiutang, yang tadi yang memberikan piutang tadi, menyita barang gadai tersebut secara langsung tanpa izin orang yang menggadaikannya tadi itu. Nah, kemudian Islam membatalkannya, ya, cara yang zolim tadi itu, dan menjelaskan bahwa barang gadai tersebut adalah amanat pemiliknya di tangan pihak yang berpiutang. Nah, maka pihak yang berpiutang tidak boleh memaksa orang yang menggadaikannya tersebut menjualnya, kecuali ia dalam keadaan tidak mampu melunasi hutangnya tersebut. Bila tidak mampu melunasi saat jatuh tempo, maka barang gadai tersebut dijual untuk membayar pelunasan hutang tersebut. Apabila ternyata ada sisa, maka sisa tersebut menjadi hak pemilik barang gadai tersebut atau orang yang menggadaikannya. Sebaliknya, bila harga barang tersebut belum dapat melunasi hutangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa hutangnya. Kesimpulannya, barang gadai adalah milik orang yang menggadaikannya. Namun, bila telah jatuh tempo, maka penggadai meminta kepada murtahin untuk menyelesaikan permasalahan hutangnya. Karena hutangnya yang sudah jatuh tempo harus dilunasi seperti hutang tanpa gadai. Bila rohin dapat melunasi seluruhnya tanpa menjual atau memindahkan kepemilikan barang gadainya, maka murtahin harus melepas barang tersebut. Adapun bila rohin tidak mampu melunasi seluruhnya atau sebagiannya, maka wajib bagi orang yang menggadaikan atau rohin menjual sendiri barang gadainya atau melalui wakilnya dengan izin dari murtahin. Dan dalam pembayaran hutangnya didahulukan murtahin atas pemilik piutang lainnya. Apabila penggadai tersebut enggan melunasi hutangnya dan tidak mau menjual barang gadainya, maka boleh untuk dihukum ya, misalnya dilaporkan ke pihak yang berwenang ya, supaya permasalahannya segera selesai dan segera tuntas, atau dicarikan solusi dijual barang gadainya tersebut. Nah, apabila juga pihak yang tadi menggadaikan itu eh, tidak mau ya melunasi hutangnya, atau juga tadi tidak mau menjual barang gadai tersebut untuk melunasi hutangnya, maka dicarikan solusi yang terbaik untuk keduanya. Nah, demikian ya ibu-ibu dan akhwat fillah pendapat mazhab Syafi'iyah dan juga Hambaliyah. Adapun Malikiyah, mereka memandang bahwa pihak ketiga atau yang tadi dimintai tolong ya oleh yang memberikan pinjaman atau yang pemberi piutang, nah itu seperti misalnya ya
pihak kepolisian misalnya, ketika tadi dilaporkan orang tersebut tidak mau melunasi hutangnya itu gitu. Nah, maka pihak ketiga dalam arti di sini tadi itu misalnya ke pihak kepolisian itu boleh menjual barang gadainya tadi tanpa terlebih dahulu misalnya memenjarakan orang yang berhutang tadi yang sudah dilaporkan tadi gitu ya. Dan hasilnya itu untuk melunasi hutang si orang yang memberikan piutang dari hasil penjualan. Jadi boleh minta tolong pihak ketiga ya yang dipercaya tadi. Misalnya semisal tadi ketika sulit ya untuk disuruh melunasi hutangnya, maka dilaporkan gitu. Nah, misalnya dilaporkan ke kepolisian, nah maka pihak yang berwenang tadi boleh untuk membantu menjualkan barangnya dan dilunasi gitu ya hutang-hutang yang tadi dari hasil penjualan barangnya. Sedangkan Hanafiyah memandang murtahin atau yang memberikan piutang boleh menagih pelunasan hutang kepada penggadai dan meminta pihak ketiga atau pihak berwenang untuk memenjarakannya bila tampak pada rohin tidak ada niat atau usaha untuk melunasinya. Nah, maka pengadilan tidak boleh menjual barang gadainya namun memenjarakannya saja sampai ia menjualnya dalam rangka menolak kezoliman. Nah, ini ya perbedaan pendapat tentang cara-cara bagaimana supaya rahin itu melunasi hutangnya. Nah, dari pendapat-pendapat tadi, Ibu dan Ahwati Fillah, yang rojih adalah pihak yang berwenang menjual barang gadainya dan melunasi hutangnya dengan hasil penjualan tersebut tanpa memenjarakan orang yang menggadaikan barang tersebut atau yang punya hutang tersebut. Karena sebetulnya tujuan dari pihak pelapor ya atau yang memberikan piutang itu adalah pihak penggadai membayar hutangnya gitu. Dan tujuan itu terwujud dengan menjual barang gadai tersebut. Juga untuk mencegah adanya dampak negatif di masyarakat dan yang lainnya jika diperlakukan langsung hukuman misalnya langsung dipenjara gitu ya tanpa misalnya tadi melihat dulu usahanya dari orang tersebut. Nah, kemudian apabila barang gadai tersebut dapat menutupi seluruh hutangnya, maka selesai perkaranya itu ya, hutangnya selesai dan perkaranya selesai. Namun apabila tidak dapat menutupi, maka penggadai tersebut tetap memiliki hutang sisanya. Nah, antara dia dan orang yang tadi memberikan piutang, maka silakan dilakukan musyawarah. Tapi si orang yang tadi berhutang tadi ya dengan menggadaikan barangnya tadi tetap punya kewajiban untuk melunasinya. Demikian Ibu dan Atifillah ya, bagaimana kita lihat indahnya Islam ya dalam mengatur ya suatu permasalahan supaya pihak yang tadi berkaitan itu sama-sama mudah ya ketika melakukan suatu transaksi, tidak ada yang terzolimi dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penyelesaian dan juga pelunasan hutang dilakukan secara adil, tidak seperti yang dilakukan saat ini ya di tengah-tengah masyarakat gitu. Banyak terjadi kezoliman antara pihak yang dia itu menggadaikan barangnya gitu dengan pihak yang memberikan piutang yang tadi dititipi barang gadai itu gitu. Itu banyak terjadi ketidakadilan gitu dan si pihak yang punya barangnya itu ya yang tadi digadaikan itu merasa dizolimi. Nah, maka Islam mengatur sedemikian rupa agar keduanya tidak merasa dizolimi dan transaksi yang kita lakukan itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya Ibu dan Otifila, maka jangan melakukan hal-hal yang itu berakibat kepada kezoliman apalagi terhadap saudara muslim kita gitu. Jangan kita mencontoh perbuatan-perbuatan jahiliyah yang mana sudah dihapuskan perbuatan jahiliyah tersebut oleh Islam.
Semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan semacam ini, perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ibu-ibu dan akhwati fillah atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga bisa dipahami dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari jika kita terkait dengan hal tersebut. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.